Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa lagi di Renungan 79. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan selalu melingkupi, menyertai seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Saat ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang masih di dalam kitab Amsal ya Bapak Ibu Saudara. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-19. Amsal 28 ayatnya yang ke-19, demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Puji Tuhan. Perbandingan yang diberikan Salomo pada ayat firman Tuhan ini seperti ini ya Bapak Ibu. Kerja keras hasilnya adalah makanan, dan melakukan hal yang sia-sia hasilnya adalah kemiskinan atau kelaparan. Nah, karena itu saya memberi judul pada saat ini yaitu Rumus Berkat. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pengusaha ayam bakar. Nah, cerita ini sangat lumayan banyak orang yang tahu karena usaha ayam bakar dari pemiliknya ini banyak dikenal orang dan akhirnya dia buka beberapa cabang di beberapa tempat. Nah, dahulu sebelum dia membangun usaha ayam bakarnya ini, si pengusaha ini adalah seorang office boy ya. Dan karena alasan pribadi kemudian dia resign dari tempat kerjanya dan dia akhirnya menjual gorengan keliling. Nah, dia menjual gorengan keliling ke sekolah-sekolah, dia berjalan kaki. Tetapi ketika dia membangun usaha gorengan ini, ternyata usahanya ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Tidak dapat memenuhi kehidupannya ya, kebutuhan hidupnya. Dan kemudian dia mengatur, dia memutar kembali otaknya untuk usaha apa yang harus dia lakukan. Dan kemudian dia menjual ayam bakar ini, dimulai dari gerobakannya, dan kita melihat ternyata usaha yang dia bangun ini akhirnya sangat berhasil. Dia kemudian terkenal, ayam bakarnya ini banyak diminati, disukai banyak orang, dan dia membuka beberapa cabang di beberapa tempat. Kenapa dia bisa berhasil? Kenapa bisa terjadi? Tentu karena dia menekuni pekerjaannya. Tentu karena dia bekerja keras. Bapak Ibu, kita harus mendorong gerobakan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Harus berkeliling memakai gerobak dan didorong. Hal ini bukan sesuatu yang mudah dan diperlukan kegigihan. Nah, ini yang dilakukan oleh pengusaha ayam bakar ini sehingga dia boleh menerima keberhasilannya. Ada kerja keras, ada kegigihan yang dia lakukan. Nah, dalam ayat ini juga Salomo memberi kita nasihat untuk bekerja keras. Dikatakan siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ya, orang-orang yang bekerja keras, merekalah yang akan memiliki banyak makanan. Hidupnya makmur dan akan kenyang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebaliknya mereka yang tidak mau bekerja, yang melakukan hal yang sia-sia, dikatakan adalah orang-orang bodoh yang tidak berharga ya. Akan berakhir di dalam kemiskinan hidup mereka. Dikatakan tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan bekerja keras mendatangkan kemakmuran, menyia-nyiakan waktu mendatangkan kemiskinan. Nah, ini sangat jelas ya dikatakan yang bekerja keras yang akan hidup dengan makmur. Kerja keras itu mendatangkan kemakmuran. Tetapi yang menyia-nyiakan waktu
yang didapati adalah kemiskinan. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita menerima berkat Tuhan? Yang pertama adalah bekerja keras tentunya ya, seperti yang dicatat oleh ayat ini yang di dalam saya bacakan tadi, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan bekerja keras mendatangkan kemakmuran. Bekerja keraslah yang membuat kita sampai kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bekerja keraslah yang membuat kita sampai kepada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada satu kutipan yang saya ambil oleh Thomas Edison. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Ya. Kalau kita bekerja, tentu kita akan menikmati hasilnya. Ketika kita membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, tidak melakukan apa-apa, pasti tidak ada yang dapat kita peroleh. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang malas. Banyak firman Tuhan yang mendorong kita untuk kita bekerja. Bahkan Dia menyuruh kita untuk belajar dari seekor semut. Ya Bapak Ibu, semut yang kecil, yang kita lihat tidak ada apa-apanya, kalau kita temui dia pasti kita akan basmi ya. Nah, memperhatikan cara hidup semut, firman Tuhan memerintahkan kita, memberi kita nasihat. Perhatikan cara hidup semut. Semut itu dia tidak pernah bermalas-malasan ketika pada musim menuai. Sehingga pada musim hujan, semut dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya. Dia tidak lagi akan mencari makanan di saat musim hujan. Dia menikmati apa yang sudah dia lakukan ketika musim menuai. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Rasul Paulus juga menjadi teladan bagi kita dalam hal bekerja. Nasihat ini tidak hanya kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kepada kita pada saat ini. Kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya menjadi berkat dan bukan beban bagi orang lain. Dia katakan bahwa sebab kamu tahu sendiri bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Nah, tetapi kita melihat di sini nasihat ini kepada kita juga. Supaya kita bekerja keras. Setiap kebutuhan kita dapat mengusahakannya sendiri. Kebutuhan kita harus kita dapatkan sendiri dengan bekerja keras. Tidak mengusahakan sesuatu, pasti kita tidak akan menerima atau menghasilkan sesuatu. Karena itu kita harus bekerja keras. Tetapi juga perhatikan, bekerja keras tentu harus, tetapi jangan kita lupa untuk membawa doa di dalam setiap apa yang kita lakukan. Selain bekerja keras, kunci berkat itu apa saja? Yang kedua, yaitu yang tidak mengejar kesia-siaan. Dikatakan siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kesia-siaan itu terjadi ketika tidak mendapat apa-apa dari apa yang dikerjakan. Karena bekerja tapi tidak berhati-hati akan menjadi sia-sia. Bekerja atau berusaha, pekerjaan usaha yang dilakukan tidak dipikirkan dengan baik-baik, tidak dijalankan dengan baik-baik, sehingga mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Nah,
Kesia-siaan datang dari hal-hal ini ya. Bahkan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Artinya berlaku curang, bermain-main dengan apa yang dia kerjakan, itu menjadi sia-sia. Tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Dalam salinan lain diartikan Amsal 28 ayatnya yang ke-19 dikatakan, berolahragalah di kebunmu, makamu akan berlimpah, bermain dan berpesta, Anda akan mendapat piring kosong. Kita garis bawahi kata bermain dan berpesta. Hanya membuang-buang waktu yang ingin bersenang-senang. Rasul Paulus juga secara terang-terangan menentang seorang pemalas yang tidak mau bekerja. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dia katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, banyak nasihat bagi kita agar kita tidak bermalas-malasan, agar kita bekerja. Amsal 28 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan jiwa yang serakah menimbulkan pertengkaran, tetapi orang yang percaya dalam Tuhan diberi kelimpahan. Bekerja dengan serakah, bertengkar untuk kepentingan diri sendiri. Mengeksploitasi ya Bapak Ibu, tindakan yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kata orang bahwa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang percaya dalam Tuhan diberi kelimpahan. Yang percaya Tuhan pasti dia akan melakukan kebenaran, tidak mengejar hal yang sia-sia, tidak merugikan orang lain. Ya, jadi rumus berkat agar kita menerima berkat Tuhan adalah bekerja keras dan tidak mengejar kesia-siaan. Bekerja keras dan lakukan yang terbaik, maka kita pun akan kenyang dan makan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan pada saat ini. Melakukan yang terbaik untuk membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan kesaksian, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dengan bekerja lebih baik lagi Tuhan. Kami tidak mengejar hal yang sia-sia, melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan hasil bagi pekerjaan kami. Kami mau hari ini Tuhan, kami mau bekerja lagi lebih giat. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami. Roh Kudus yang akan terus memampukan kehidupan kami. Jemaat GPD El Shaddai Magelang untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami mengasihi dan menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Bapa dan Engkau mengasihi kami dan datang serta diam bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.